Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melakukan simulasi yaitu tentang materi fisika SMA mengenai kesetimbangan dan momen gaya. Nah, ini adalah tampilan pertama dari laboratorium maya, dari Kemdikbud, dari rumah belajar. Kita akan melakukan pre-lab. Karena kita akan melakukan pre-lab itu mengenai kesetimbangan. Di sini tidak ada ya. Kita cari, lihatlah selengkapnya. Kita cari kesetimbangan. Nah, di sini ada kesetimbangan SMA. Nah, ini kesetimbangan SMA. Di sini juga terdapat adanya dasar teori yang sedikit ya mengenai kesetimbangan. Bahwa menurut hukum pertama Newton adalah apabila resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, nah percepatan benda tersebut juga akan sama dengan 0. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa benda berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatannya itu adalah tetap. Lakukan percobaan sekarang ya. Nah, ini adalah halaman pertama dari uji kesetimbangan untuk melakukan virtual lab. Di sini ada mistar yang persegi panjang seperti ini, namanya mistar. Kemudian terdapat 4 buah beban. Pada lengan kiri terdapat 2 beban dan juga pada lengan kanan itu terdapat 2 beban. Di atas lengan kiri ini, di atas kiri ataupun lengan kiri, ini terdapat adanya kolom. Nah, kolom ini berfungsinya itu untuk menentukan nilai dari beban dan juga jarak. Sebelah kanannya atau lengan kanan terdapat juga kolom, di mana berfungsi juga sama, yaitu untuk menentukan atau menetapkan beban dan juga jarak. Nah, di tengah-tengah ini terdapat adanya data hitungan yang otomatis. Terdapat adanya gravitasi, momen di sisi kiri, momen di sisi kanan, dan juga resultan momennya. Oke, kita lanjut saja yuk untuk melakukan percobaan. Di sini saya akan melakukan percobaan, yaitu terdiri dari 4 percobaan. Lanjut saja pada percobaan yang pertama. Lengan kirinya itu pada beban pertama senilai 1 beban. Bebannya itu 1 kilo, kemudian jaraknya itu 5 meter. Pada beban yang keduanya, bebannya itu 1 kilogram, kemudian jaraknya itu 2 meter. Kemudian pada lengan kanan, beban pertamanya itu 1 kilogram, jaraknya itu 5 meter. Nah, data perhitungan yang secara otomatis ini didapatkan bahwa gravitasinya itu 9,8 meter per sekund kuadrat. Momen di sisi kirinya itu 68,6 Newton meter. Momen di sisi kanannya itu 68,6 Newton meter dan resultan momennya itu adalah 0 Newton meter. Jadi dapat disimpulkan bahwa percobaan pertama ini benda dalam keadaan seimbang atau setimbang. Lanjut ya, kita akan ke percobaan yang kedua. Lengan kirinya itu 5,
lengan kiri beban pertama itu 5 kilo, berat 5. Kemudian jaraknya itu 4. Pada beban keduanya, bebannya itu 5, kemudian jaraknya 2. Pada lengan kanan beban pertama, berat atau bebannya itu 5 kg. Kemudian jaraknya itu 4 meter. Beban keduanya, beban atau beratnya itu 5 kg. Kemudian jaraknya itu adalah 2 meter. Nah, ini adalah data perhitungannya. Momen di sisi kirinya itu 294 Nm, momen di sisi kanannya itu 294 Nm, dan juga resultan momennya itu adalah 0 Nm. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada percobaan yang kedua ini benda dikatakan seimbang atau setimbang. Kita lanjut ya kepada percobaan yang ketiga. Beban yang pertama itu 8 kg. Kemudian jaraknya itu 5 meter. Beban yang keduanya, bebannya itu mau 2 meter dan jaraknya juga mau 2 meter. Kemudian pada lengan kanan, beban pertama 8 kilo. Kemudian jaraknya itu 5 meter. Beban yang keduanya 2 kg dan 2 meter. Ini hasilnya. Momen di sisi kirinya itu ada 431,2 Nm, momen di sisi kanannya 431,2 Nm, dan resultan momennya itu ada 0 Nm. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada percobaan ketiga ini benda dikatakan seimbang. Kita lanjut pada percobaan yang terakhir. Itu percobaan yang keempat. Nah, lengan kirinya ini pada beban pertama itu 10 kilo. Nah, kemudian jaraknya itu 3 meter. Pada beban yang keduanya, jarak bebannya itu 10. Kemudian jaraknya itu 1 meter. Ya. Pada lengan kanan, beban pertama itu 6 kg. Seimbang tidak ya? Kemudian jaraknya mau berapa ya? 5 ya. Jaraknya 5. Pada beban yang keduanya, bebannya itu 5. Nah, kemudian jaraknya itu 2. Nah, momen di sisi kirinya itu didapatkan bahwa 392 Nm, kemudian momen di sisi kanannya itu 392 Nm, dan resultan momennya itu ada 0 Nm. Jadi dapat dikatakan bahwa pada percobaan keempat ini
benda dikatakan seimbang atau setimbang. Nah, dari percobaan 1 sampai dengan percobaan yang keempat, alhamdulillah benda uji kesetimbangan ini semuanya itu seimbang dan benar. Kalau misalkan tidak setimbang, itu dikatakan bahwa dalam melakukan lengan kiri berat beban ataupun jaraknya itu tidak sesuai atau kurang pas.